Ramalan Jayabaya, yang dikenal sebagai prediksi masa depan dalam tradisi Jawa, sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa besar, termasuk bencana alam, konflik, dan wabah penyakit. Dalam Ramalan Jayabaya, ada bagian yang menyebutkan tentang wabah penyakit yang menular dan sulit disembuhkan, yang oleh sebagian orang diinterpretasikan sebagai prediksi terhadap pandemi atau penyakit menular yang menyerang pernapasan, seperti yang pernah terjadi dengan COVID-19 atau penyakit paru-paru lainnya. Frasa seperti, "akan datang zaman penuh lara, banyak orang mati tanpa sebab yang jelas," kerap dikaitkan dengan penyakit menular yang muncul tiba-tiba. Meski tidak secara spesifik menyebut penyakit paru-paru, ramalan ini sering ditafsirkan ulang sesuai konteks zaman. Dalam konteks modern, ramalan ini bisa dianggap sebagai peringatan untuk selalu waspada terhadap penyakit yang mudah menyebar, seperti HMPV, Human Metapneumovirus, atau penyakit infeksi paru-paru lainnya. Meski ramalan Jayabaya adalah bagian dari warisan budaya dan lebih bersifat mitologis, pesan moralnya adalah untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu siap menghadapi kemungkinan buruk. Interpretasi ini bersifat simbolik dan tidak didasarkan pada bukti ilmiah, tetapi banyak yang memandang ramalan Jayabaya sebagai refleksi kebijaksanaan lokal dalam memahami siklus kehidupan dan bencana yang berulang. Human Metapneumovirus (HMPV) adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala mirip flu biasa, seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Pada kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis atau pneumonia, terutama pada anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Baru-baru ini, terjadi lonjakan kasus HMPV di Tiongkok, khususnya di wilayah utara, yang menyebabkan peningkatan jumlah pasien di rumah sakit. Pemerintah Tiongkok telah meningkatkan langkah penanganan darurat untuk mengatasi wabah ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkesri, memastikan bahwa hingga saat ini, belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meskipun demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, seperti menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur, dan menggunakan masker di tempat umum. Kemenkesri juga terus memantau perkembangan situasi wabah HMPV di Tiongkok dan negara-negara lain, serta meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara, termasuk pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness (ILI). Masyarakat diingatkan untuk tidak panik, namun tetap waspada dengan menjaga kesehatan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Jika mengalami gejala infeksi saluran pernapasan yang memburuk, seperti demam tinggi, kesulitan bernapas, atau perubahan warna kulit menjadi kebiruan, segera mencari pertolongan medis. Munculnya berbagai penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan, seperti Human Metapneumovirus (HMPV), mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan. Penyakit menular, khususnya yang menyerang paru-paru, bisa menyebar dengan cepat di lingkungan yang padat penduduk dan memiliki tingkat kebersihan yang rendah. Oleh karena itu, warga diimbau untuk tidak menyepelekan gejala ringan sekalipun, karena penyakit ini bisa berkembang menjadi komplikasi serius jika dibiarkan. Langkah pertama dalam mengantisipasi penyakit menular paru-paru adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gejalanya.
Batuk berkepanjangan, demam tinggi, sesak napas, dan kelelahan yang tidak biasa adalah tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Ketika mengalami gejala tersebut, segera lakukan pemeriksaan medis agar dapat ditangani dengan cepat. Jangan menunggu hingga gejala memburuk, karena penyakit seperti HMPV bisa berakibat fatal bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Pemerintah dan dinas kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai pola hidup bersih dan sehat PHBS harus ditingkatkan melalui berbagai media, baik secara daring maupun luring. Kampanye ini harus menekankan pentingnya cuci tangan secara teratur, memakai masker di tempat umum, dan menjaga jarak fisik saat berada di kerumunan. Langkah-langkah sederhana ini terbukti efektif dalam mencegah penyebaran virus pernapasan. Di lingkungan keluarga, setiap anggota rumah tangga perlu menerapkan kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Rumah yang bersih dan memiliki sirkulasi udara yang baik dapat mengurangi risiko penyebaran virus. Membuka jendela secara rutin untuk memastikan udara segar masuk adalah langkah sederhana yang dapat membantu menjaga kesehatan pernapasan. Institusi pendidikan juga memiliki peran dalam mengantisipasi penyakit menular. Sekolah dan universitas harus memiliki protokol kesehatan yang ketat, seperti penyediaan fasilitas cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan pemberian masker gratis bagi siswa atau mahasiswa. Jika ada siswa yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan, sekolah harus memberikan izin untuk beristirahat di rumah dan mendorong pemeriksaan kesehatan. Di tempat kerja, perusahaan diharapkan mendukung kebijakan kesehatan dengan memberikan cuti sakit bagi karyawan yang mengalami gejala penyakit menular. Selain itu, perusahaan dapat mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi sebagai langkah pencegahan. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Warga juga diingatkan untuk menjaga daya tahan tubuh dengan pola makan sehat dan olahraga teratur. Konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, dan sumber protein yang cukup dapat meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga ringan, seperti jalan kaki atau bersepeda, membantu menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Penting juga bagi masyarakat untuk menghindari merokok dan polusi udara. Merokok dapat merusak jaringan paru-paru dan memperbesar risiko terkena infeksi pernapasan. Sementara itu, polusi udara dari asap kendaraan atau pabrik dapat memperburuk kondisi paru-paru dan membuatnya lebih rentan terhadap infeksi. Selain itu, warga harus proaktif dalam mengikuti program vaksinasi yang disediakan pemerintah. Vaksinasi adalah salah satu cara efektif dalam mencegah penyakit menular, termasuk yang menyerang sistem pernapasan. Dengan vaksin, tubuh memiliki perlindungan tambahan terhadap virus yang berpotensi menyebabkan wabah. Peran tokoh masyarakat, seperti pemuka agama dan ketua RT RW, juga sangat penting dalam menyebarkan informasi kesehatan. Mereka bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi warga di tingkat komunitas. Dengan pendekatan ini, pesan-pesan kesehatan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. Di era digital, informasi tentang kesehatan sangat mudah diakses melalui internet dan media sosial. Namun,
Warga diingatkan untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima. Berita hoaks atau informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kepanikan dan tindakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, pastikan untuk mendapatkan informasi dari sumber resmi seperti Kementerian Kesehatan atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kewaspadaan tidak hanya berlaku selama masa wabah, tetapi harus menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi berbagai ancaman penyakit yang mungkin muncul di masa depan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan investasi dalam kesehatan adalah langkah cerdas yang membawa manfaat jangka panjang. Jika wabah terjadi, jangan panik. Tetap tenang dan ikuti arahan dari pemerintah dan tenaga kesehatan. Pastikan selalu memperbarui informasi terkait perkembangan penyakit dan cara penanganannya. Berpartisipasi dalam gotong royong membantu tetangga yang sakit atau terdampak juga merupakan bentuk solidaritas yang memperkuat ketahanan komunitas. Dalam keadaan darurat, seperti peningkatan jumlah kasus penyakit pernapasan, rumah sakit dan puskesmas harus siap menerima pasien dan memberikan perawatan yang memadai. Pemerintah diharapkan untuk memperkuat fasilitas kesehatan di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses layanan medis. Ketahanan masyarakat dalam menghadapi penyakit menular sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan warga. Upaya bersama ini akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tangguh menghadapi berbagai ancaman penyakit. Warga diimbau untuk tidak menyepelekan gejala ringan karena penyakit yang tampaknya sepele bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan dan kepedulian terhadap kesehatan pribadi adalah kunci utama dalam mencegah penyebaran penyakit menular. Melalui antisipasi yang tepat dan konsisten, masyarakat dapat meminimalisir risiko wabah penyakit menular paru-paru. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan terus meningkatkan kewaspadaan demi masa depan yang lebih baik dan sehat. Perbaiki pola makan dan sediakan ramuan herbal untuk daya tahan tubuh. Memperbaiki pola makan merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Tubuh yang mendapatkan asupan gizi seimbang memiliki kemampuan lebih baik untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Pola makan yang sehat mencakup konsumsi makanan bergizi, kaya vitamin, mineral, serta rendah lemak jenuh dan gula berlebih. Dengan memperhatikan pola makan, risiko terkena penyakit pernapasan seperti infeksi paru-paru dapat diminimalisir. Setiap hari, pastikan untuk mengonsumsi sayuran dan buah dalam jumlah yang cukup. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kale kaya akan antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Buah-buahan seperti jeruk, mangga, dan kiwi tinggi vitamin C, yang dikenal dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan saat sakit. Kombinasi berbagai warna sayur dan buah dalam satu piring akan memberikan beragam nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Protein juga memiliki peran besar dalam menjaga kekebalan tubuh. Konsumsi protein dari sumber hewani seperti ayam, ikan, dan telur, serta protein nabati dari kacang-kacangan dan tahu, memberikan asupan asam amino esensial yang penting untuk generasi sel dan pembentukan antibodi.
Pastikan untuk memilih cara memasak yang sehat, seperti dikukus, dipanggang, atau direbus, untuk menjaga kandungan nutrisi dalam makanan. Selain itu, lemak sehat dari alpukat, kacang almond, dan minyak zaitun juga diperlukan untuk mendukung kesehatan sel dan otak. Lemak sehat membantu tubuh menyerap vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K, yang semuanya berperan dalam meningkatkan sistem imun. Hindari lemak trans yang banyak ditemukan dalam makanan olahan dan cepat saji, karena dapat menurunkan daya tahan tubuh. Minum air putih dalam jumlah yang cukup setiap hari juga penting untuk mendukung metabolisme tubuh dan menjaga kelembapan saluran pernapasan. Dehidrasi dapat melemahkan tubuh dan membuatnya rentan terhadap infeksi. Idealnya, konsumsi 8 gelas air putih per hari, atau lebih saat beraktivitas fisik atau dalam cuaca panas. Selain memperbaiki pola makan, menyimpan ramuan herbal di rumah bisa menjadi langkah tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Ramuan herbal telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai cara efektif untuk mencegah dan mengatasi berbagai penyakit. Herbal seperti jahe, kunyit, dan temulawak dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Jahe, misalnya, mampu meredakan peradangan dan membantu menghangatkan tubuh. Membuat teh jahe dengan tambahan madu dan lemon bisa menjadi minuman harian yang meningkatkan daya tahan tubuh. Kunyit mengandung kurkumin yang terbukti memiliki efek antivirus dan antibakteri. Campurkan kunyit dalam susu hangat sebagai minuman yang menenangkan dan menyehatkan. Temulawak juga dikenal sebagai herbal yang mampu meningkatkan nafsu makan dan memperbaiki fungsi hati, yang berdampak positif pada sistem kekebalan tubuh. Ramuan temulawak dapat direbus dan diminum secara rutin sebagai upaya menjaga kesehatan organ dalam. Selain itu, daun sirih dan sereh juga memiliki manfaat sebagai antiseptik alami yang membantu membersihkan saluran pernapasan. Merebus sereh dan daun sirih, lalu menghirup uapnya, bisa membantu meredakan hidung tersumbat dan melegakan pernapasan. Madu adalah bahan alami lain yang bisa disediakan di rumah. Selain rasanya yang manis, madu memiliki sifat antimikroba dan antioksidan. Mengonsumsi 1 sendok makan madu setiap hari bisa membantu menjaga kesehatan tenggorokan dan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Menanam tanaman herbal di rumah, seperti lidah buaya, mint, dan daun kelor, juga menjadi langkah praktis untuk memastikan ketersediaan obat alami. Daun kelor, misalnya, kaya akan vitamin dan mineral yang berfungsi meningkatkan imunitas. Teh daun kelor dapat dikonsumsi secara rutin untuk menjaga vitalitas tubuh. Penting juga untuk tidak mengandalkan ramuan herbal saja, tetapi tetap mengombinasikannya dengan pola hidup sehat secara keseluruhan. Berolahraga secara rutin, tidur yang cukup, dan mengelola stres adalah faktor penting lainnya dalam menjaga kesehatan paru-paru dan daya tahan tubuh. Stres yang berkepanjangan dapat menurunkan kekebalan tubuh, sehingga rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk relaksasi dan melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti meditasi, yoga, atau berjalan-jalan di alam terbuka. Istirahat yang cukup juga tidak boleh diabaikan. Tidur yang berkualitas selama 7-8 jam setiap malam membantu tubuh memulihkan energi dan memperbaiki sel-sel yang rusak.
Kurang tidur dapat melemahkan sistem imun dan meningkatkan risiko infeksi. Mengedukasi anggota keluarga tentang pentingnya pola makan sehat dan penggunaan ramuan herbal juga sangat dianjurkan. Dengan begitu, seluruh anggota keluarga memiliki pemahaman yang sama dan saling mendukung dalam menjaga kesehatan bersama. Jika ada anggota keluarga yang mengalami gejala penyakit pernapasan, segera berikan ramuan herbal sebagai langkah awal sebelum berkonsultasi ke dokter. Namun, jangan menggantikan pengobatan medis dengan herbal sepenuhnya, terutama jika gejala memburuk. Herbal berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti pengobatan medis. Memperbaiki pola makan dan menyediakan ramuan herbal bukan hanya upaya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan komunitas. Masyarakat yang sehat akan menciptakan lingkungan yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai ancaman penyakit menular. Melalui kombinasi pola makan sehat dan penggunaan herbal, tubuh akan lebih siap menghadapi infeksi dan mempercepat proses pemulihan jika sakit. Kesadaran untuk menjaga kesehatan harus dimulai dari diri sendiri dan diteruskan ke lingkungan sekitar, sehingga tercipta budaya hidup sehat yang berkelanjutan.